guys, welcome back to our channel. Balik lagi di channel keluarga Juliansyah bareng aku Anindita. Dan ini dia si kecil Anindita Nur Aziza. Dia mau ambil kameranya guys. Ini nih adek Miki pakai peci. Adek Miki anak soleh. Ye ye ye. Dia pegang botol nih, pegang tumbler. Ini aku bakal sharing ke kalian tentang pengalaman aku operasi gigi geraham bungsu aku. Dan yang perlu digarisbawahi, nggak semua orang ketumbuhan yang namanya gigi geraham bungsu ini. Jadi bagi kalian yang punya gigi geraham bungsu dan rasa-rasanya nggak normal, kalian wajib nih nonton video ini. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa klik like jika kalian suka video ini. Kemudian klik subscribe bagi yang belum, dan juga hidupin loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami. Dan juga kalau kalian punya pertanyaan atau apapun, boleh di komen di kolom komentar di bawah ya. 4 bagian ya, secara umum gigi kita terdiri dari 4 bagian: gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. Nah, tapi ada juga sebagian orang yang memiliki gigi geraham bungsu. Jadi nggak semua orang ya punya gigi geraham bungsu ini, dan hanya segelintir orang yang punya gigi geraham bungsu. Termasuk aku salah satunya punya gigi geraham bungsu, dan ternyata dia mengalami tumbuh kembang yang tidak normal. Jadi kebanyakan orang itu tumbuh gigi bungsu di usia 18 sampai 20 tahun. Jadi masih di usia remaja dan dia di akhir ya. Jadi kalau terakhir kali kita tumbuh gigi itu dari gigi susu berubah jadi gigi permanen itu sekitar usia 12 tahun ya, kebanyakan seperti itu. Dan selama 6 sampai 8 tahun itu gigi kita itu udah menetap gitu kan, dengan ruangan yang segitu sudah cukup kayak gitu kan. Nah, kemudian 6 sampai 8 tahun kemudian ada lagi gigi tumbuh kayak gitu, namanya gigi geraham bungsu, dan dia adalah gigi yang kelima, bagian gigi yang kelima ya. Dan gak banyak orang juga yang mengalami ketumbuhan yang normal. Ada juga sebagian besar orang itu tumbuhnya nggak normal, termasuk aku kayak gitu ya. Jadi aku mulai merasa gigi aku ini tumbuhnya nggak normal, kan dia tuh harusnya tumbuhnya seperti ini, dan ternyata dia agak miring gitu loh. Jadi keluar ini yang pinggir sebelah kirinya aja. Dan itu kalau dulu pas dia belum terlalu mendorong keluar, aku merasa fine aja. Tapi di pertengahan tahun, sekitar tahun 2013 2014 itu mulai sering ngilu gigi aku. Tapi aku biarin aja, karena setelah ngilu yang sedikit itu langsung normal sendiri, sembuh sendiri kayak gitu. Nah, di tahun 2018 itu aku baru saja menikah, dan aku rasa aku periksa gigi aku yang belakang ini, karena memang aku nggak terlalu open sih sebenarnya. Yang penting namanya gigi di dalam ya, nggak terlalu diliatin tiap hari, dikacain gitu kan, tiap hari. Dan aku rasa kok gigi aku ini keropos gitu, udah bolong, dan itu udah mulai nyeri ya, nyeri kayak orang sakit gigi pada umumnya. Kenapa sayang itu? Iya, dia udah mulai nyeri. Dan saat itu aku pengen banget periksa ke dokter. Dan waktu itu di dokter gigi umum, dokter gigi itu bilang, oh ini namanya giginya tumbuhnya nggak normal nih, katanya harus dioperasi kecil. Nah, tapi saat itu aku belum ronsen sama sekali ya, dan aku juga masih hamil saat itu. Jadi aku nggak berani untuk melakukan operasi karena takut kenapa-napa, dan aku juga saat itu belum punya mental yang bagus, mental yang kuat untuk menjalani operasi. Oke, jadi lanjut. Jadi aku sebelum memutuskan untuk pergi lagi ke dokter, aku nonton video-video yang ada di YouTube seputar pengalaman orang-orang yang udah mengalami
operasi gigi bungsunya. Dan di situ aku mendapatkan sebuah kekuatan. Aku mendapatkan kekuatan untuk melakukan operasi. Ketika itu aku pikir setelah aku konsul ke dokter, aku langsung dibedah saat itu juga, tapi ternyata enggak. Waktu itu aku pergi ke Abdul Muluk, salah satu rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Jadi sini sayang. Kemudian dokter menyarankan aku untuk di ronsen dulu, gitu, di ronsen dulu. Setelah selesai di ronsen, mbak-mbak yang menjadi asisten dokter itu bilang, "Mbak, ini antriannya 2 tahun," katanya kayak gitu. Langsung aku bilang, "Hah? 2 tahun?" Kayak gitu kan. Lama banget, sedangkan gigi aku udah mulai nyeri-nyeri gitu kan kalau makan makanan yang agak-agak keras dan juga kecil. Sedangkan video-video yang di YouTube itu dia tuh udah mungkin stadium terakhir kali ya, udah sampai keluar nanah, udah ngebengkak, dan aku nggak mau sampai kayak gitu, makanya aku memutuskan untuk segera dioperasi. Nah, kemudian mbak-mbak perawat itu menyarankan aku untuk pergi ke rumah sakit kota, namanya Rumah Sakit Ahmad Dhani Cokro-Dipo kalau nggak salah. Iya, di situ juga biayanya lumayan murah, sekitar 800.000 per gigi. Waktu itu udah lumayan siang, udah jam 11. Aku bilang, "Mbak, aku bisa nggak langsung ditangani di situ hari ini juga?" "Oh, ternyata nggak bisa," katanya gitu. "Harus bikin jadwal dulu. Tapi di situ paling lama katanya 1 bulan." Oke, aku mau deal di sana. Akhirnya aku dan suami pergi ke Rumah Sakit Cokro-Dipo. Dokternya sudah nggak ada, akhirnya aku daftar aja di situ, diperiksa-periksa gitu sama perawatnya. Beliau lihat aku, ronsenan aku. Di situ juga bisa BPJS, di rumah sakit tersebut bisa BPJS, tapi karena aku udah udah ganti rumah sakit dan harus pulang lagi gitu kan. Sedangkan rumah aku dengan rumah sakit itu yang ada dokter bedah mulutnya itu sekitar 2 jam dari sana. Jadi daripada aku pulang nggak bawa apa-apa, akhirnya aku ambil yang umum. Aku nggak pakai BPJS. Mungkin untuk operasi yang kedua aku akan pakai BPJS aku, karena aku udah bayar terus ya tiap bulan, aku mau pakai fasilitas itu. Waktu yang ditunggu tiba, sebulan kemudian aku masuk ke ruang operasi. Dan di situ akhirnya gigi aku yang geraham bawah ini dibedah, dirobek gitu untuk dikeluarin giginya, dan yang di atas itu cabut kayak biasa. Karena dia kan giginya udah keluar semua tuh yang atas, cuman dia karena keluarnya miring keluar ke arah pipi, takut bikin gak nyaman juga, jadi hari aku cabut juga. Karena lagian kalau cuma bawah aja yang dicabut kan dia mengalami ketidakselarasan ya ketika dia tumbuh tapi nggak punya pasangan tuh di bawahnya. Akhirnya dicabut juga deh 2 gigi. Jadi FYI, gigi aku yang bungsu itu 4-empatnya bermasalah dan harus dioperasi semuanya. Tapi untuk yang pertama kali ini aku hanya dioperasi cabut 2 gigi aja. Sebenarnya bisa sih dicabut sekaligus 4, kayak artis gitu ya. Ada artis namanya Nikita Willy, dia juga punya gigi geraham bungsu dan bermasalah. Dia langsung dioperasi 4 gigi sekaligus dan dia dibius total. Mungkin dia ada perawatan lebih dan kondisi tubuhnya juga bagus gitu ya, makanya dia disaranin dokter untuk cabut semua. Dan dia berani dan dia mau mengambil keputusan yang sangat berani lah menurut aku. Karena apa? Ketika bagian kanan dan kiri dicabut semua, kita makannya di sebelah mana? Kan akan susah sekali ya. Makanya aku memutuskan untuk dicabut yang sebelah kiri aja dulu, karena dia yang udah tumbuh dan sudah bermasalah. Jadi sebelum masuk ke ruang operasi, hal yang harus kalian siapkan ya, yang pertama kali itu adalah niat yang benar-benar sebenar-benar niat. Kemudian kesiapan mental yang baik, kemudian ketenangan hati, rileks, nggak boleh dalam keadaan stres ya. Jadi jangan tegang, kalian harus rileks. Anakku mainan. Kemudian kalian juga harus sarapan.
Sarapan itu sangat membantu sekali karena setelah kalian operasi bedah mulut, gak boleh sayang, gak boleh sini. Setelah kalian operasi bedah mulut, kalian akan sangat kesulitan untuk makan. Jadi ini juga sebagai pelajaran buat aku untuk operasi gigiku yang kedua nanti. Kemudian hal yang harus kalian siapkan itu bubur ya. Bisa bubur yang bikin sendiri atau bubur instan kalau kalian rumahnya jauh dari rumah sakit. Sorry banget ya, sering banget intermezzonya. Kemudian hal yang harus kalian siapkan selanjutnya yaitu kasa tambahan. Karena aku kemarin merasa kurang ya, cuma dikasih kasa 6 biji doang. Dan itu harus diganti setiap 30 menit sekali. Kemudian kalian harus juga sedia mouthwash ya. Walaupun kumur-kumurnya juga harus pelan-pelan karena kalau cepet kuat-kuat, maksudnya kalau kuat-kuat nanti bisa merusak jahitan di mulut kita. Nah, tapi dia ini harus digunakan secara hati-hati kalau kalian lagi menyusui. Karena di sini ada peringatannya. Berhati-hati terhadap ibu hamil dan ibu menyusui untuk pakai mouthwash itu. Jadi kurang aman sih sebenarnya kalau pakai betadine mouthwash. Ada sih merek Mama Choice kalau nggak salah, itu aman buat ibu menyusui. Kemudian untuk sikat gigi, aku saranin kalian pakai sikat gigi yang kecil. Karena apa? Dia kan lagi terluka tuh. Bagian yang terluka itu kalau pakai sikat gigi dewasa yang seperti biasa itu takutnya bisa melukai daerah yang terluka tersebut. Jadi kalau pakai yang kecil ini bisa lebih menjangkau daerah yang dalam dan juga bisa disikat pelan-pelan. Nah, kemudian hal selanjutnya yang harus kalian siapkan itu adalah es batu. Es batu ini untuk ngompres pipi kalian yang bengkak karena baru dioperasi. Jadi hari pertama setelah operasi itu pipi kalian akan bengkak. Ya namanya juga habis dibedah, habis dibelek. Habis dibelek ya. Jadi untuk mengurangi rasa sakit dan mempercepat proses penyembuhan juga pembukuan darah di bagian luka bekas operasi itu dikompres. Ya, setelah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan, kita juga harus menghindari hal-hal ini setelah operasi. Yang pertama, kalian gak boleh makan makanan atau minum-minuman yang panas. Karena apa? Akan memperlambat penyembuhan daripada luka bekas jahitan tadi. Jadi harus hindari yang panas-panas. Gak boleh minum pakai sedotan karena akan menyebabkan otot-otot di pipi kita, otot-otot di mulut kita itu jadi lebih banyak bekerja. Juga berarti nggak boleh banyak ngomong supaya cepat sembuh. Dan bagi kalian yang merokok selama 24 jam, minimal 24 jam kalian nggak boleh merokok dulu. Karena selain dari hawa panas, asap panas yang kalian hisap dari rokok tersebut, juga proses menyedot rokok tadi sama seperti minum dari sedotan tadi, bikin otot-otot di pipi ini jadi banyak bergerak sehingga bikin luka bekas operasi tadi susah untuk sembuh. Kemudian kalian nggak boleh meludah dengan terlalu kuat, jadi harus perlahan-lahan. Nah, setelah itu kalian juga nggak boleh yang namanya berkumur terlalu kuat. Udah itu harus banyak istirahat. Oke, itu yang harus kalian perhatikan banget ya setelah kalian operasi. Hal itulah kayak makan panas, merokok, nyedot, dan banyak ngomong. Kemudian kapan sih aku bisa dengan lihai makan nasi lagi? Itu sekitar hari kelima aku udah mulai coba makan nasi karena bosan makan bubur setiap hari. Lagian juga lemes. Nah, karena lemes itu juga kalian harus siapin yang namanya susu. Jadi stok susu yang banyak. Tapi nggak boleh minum susu dibarengin dengan minum obat ya. Harus dijeda minimal 1 jam setelah minum obat baru boleh minum susu kayak gitu. Karena nanti obat kalian tuh akan netral. Jadi tahapan penyembuhannya ini hari kedua dan hari ketiga pasca operasi itu dia mulai membeku ya, darah di bagian tempat bekas operasi itu mulai membeku. Jadi rasa ngilu yang sebelumnya luar biasa itu agak berkurang. Kemudian di hari ketiga dan
sampai hari kelima itu mulai rahang kita, hari kelima lah, pas hari kelimanya tuh rahang kita udah mulai bisa bergerak seperti biasanya, jadi udah bisa mulai makan. Jadi otot di rahang ini juga mulai dilatih ya supaya bisa seperti biasa lagi. Jadi di hari kelima tuh kalian udah bisa makan yang namanya nasi, udah bisa makan yang namanya nasi di hari kelima. Dan di hari ke-6 sampai ke-7 itu proses penyembuhan yang lebih baik lagi. Jadi rasa nyeri-nyeri ngilu biasanya udah hilang, nyaris hilang dengan sempurna. Jadi kalian udah bisa bebas makan apapun, tapi tetap berhati-hati karena masih ada bekas luka jahitan. Kemudian di hari ke-7 ini wajib banget kontrol ke dokter, jangan sampai nggak kontrol. Aku kemarin telat berapa hari ya? Telat 5 hari kontrol ke dokter, dan itu rasanya ngilu banget karena aku dipesanin sama perawat, Mbak kalau misalnya rasanya nyaman itu boleh nggak kontrol ke dokter karena nanti benangnya akan jadi daging katanya gitu. Tapi setelah aku kontrol ke dokter, jadi aku kontrol bekas jahitan ini, aku kontrol ke dokter gigi umum di daerah dekat aku. Nggak boleh dimakan, dan dia bisa melakukan itu. Yang lain aja deh, ya udah, tapi nggak boleh dimakan ya. Kontrol di situ ternyata bisa. Akhirnya aku banyak disaranin di situ harus lebih jaga kebersihan lagi, karena ternyata aku sudah pakai berbagai pembersih mulut dan ternyata tetap belum bersih juga. Jadi harus lebih rajin lagi ya, karena kan namanya habis operasi kita takut membersihin gitu kan. Jadi boleh dipakai mouthwash tadi ya untuk membersihkan bekas sisa operasi. Setelah jahitan itu dilepas, alhamdulillah rasa ngilu di gigi aku udah sangat berkurang banyak dan bahkan hilang sama sekali rasa ngilunya. Paling kalau ada sisa-sisa makanan aja yang nyelip di dalam mulut itu yang lumayan ngilu rasanya. Ya cukup sekian dulu sharing dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian. Buat kalian yang mau operasi gigi geraham bungsu, jangan takut karena saat dioperasi itu nggak sakit. Mungkin hanya saat disuntiknya aja tuh agak sedikit sakit. Ya namanya ditusuk pakai jarum ya. Itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like jika kalian suka video ini, dan komen kalau kalian ada pertanyaan, komen di bawah. Jangan lupa di subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, dan juga hidupin loncengnya untuk dapat notifikasi terbaru dari video kami. Dan juga jangan lupa di share ke media sosial kamu, ke teman-teman kamu, agar semakin banyak orang yang mendapatkan pencerahan seputar operasi gigi geraham bungsu. See you on next video. Assalamualaikum. Wah.